Shalom pemirsa Klavos, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang terus memberkati kami dengan firman-firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong mampukan kami, agar kami mampu untuk mendengar dan melakukan apa kata firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memiliki hati yang terus haus dan lapar untuk mendengarkan firman. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Amsal, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi setiap kita. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan. Saya ingin katakan kepada saudara bahwa bersyukurlah ketika firman itu tersingkap dalam hidup saudara. Apa yang Tuhan berikan bagi saudara satu kesempatan untuk mendengarkan firman, dan firman itu tersingkap bagi saudara, itu berarti Tuhan mau firman itu harus menjadi realita dalam hidup saudara. Nah, oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan ketika kita diberikan kesempatan masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk mengerti apa kata firman Tuhan. Ketika Tuhan mensingkapkan firman-Nya bagi kita, itulah satu anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kita semua. Karena apa? Ketika firman itu tersingkap, hikmat akan kita miliki daripada Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata pada ayatnya yang ke-6 ini, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Artinya, kalau saudara dan saya memiliki hikmat Tuhan karena firman tersingkap, maka saudara dan saya akan punya pengetahuan dan juga kepandaian dalam perjalanan kehidupan kita. Apa yang kita jalani dalam hari-hari hidup kita, pengetahuan itu akan diberikan daripada Tuhan. Pengertian itu akan diberikan Tuhan bagi saudara dan saya. Oleh karena itu kita harus bersyukur ketika firman itu tersingkap bagi hidup setiap kita. Saudara, firman Tuhan berkata, jangan engkau keraskan hatimu saat engkau mendengarkan firman Tuhan, tapi lembutkanlah hatimu. Artinya, Tuhan mau saudara dan saya pada saat dengar firman Tuhan, jangan kita keraskan hati kita, tapi biarlah kita melembutkan hati kita. Apa itu hati yang lembut? Hati yang lembut adalah hati yang mau siap dikoreksi Tuhan, hati yang siap untuk ditegur Tuhan, hati yang siap diperbaiki oleh Tuhan, hati yang siap untuk dinasihati oleh firman Tuhan. Itulah hati yang lembut. Saudara dan saya harus memiliki hati yang lembut di dalam kehidupan kita, supaya firman-firman Tuhan itu akan tersingkap luar biasa dalam hidup kita. Karena ketika firman itu tersingkap, saudara dan saya bisa melihat apa yang Tuhan sudah rancang dalam hidup kita. Ketika firman itu tersingkap, kita akan melihat masa depan kita. Kalau kita bisa melihat masa depan kita, kita tidak akan pernah menjadi orang yang berputus asa. Sekalipun ada situasi sulit, kondisi kita yang sulit, masalah-masalah kita yang belum selesai, tetapi kita tidak akan pernah berputus asa. Karena kita bisa melihat masa depan kita. Yang ketiga, kalau firman itu tersingkap dalam kehidupan kita, setiap hari hidup kita hanya bersyukur kepada Tuhan. Mengapa kita bersyukur? Karena kita tahu siapa kita di dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, biarlah engkau menjadi orang yang selalu dan senantiasa bersuka cita ketika engkau mendengarkan firman Tuhan. Mungkin setiap hari saudara mendengarkan firman, mungkin bagi saudara, firman begitu-begitu saja. Saya ingin katakan kepada saudara, saat engkau mendengarkan firman, itu waktu Tuhan bagi saudara. Pakai waktu itu dengan baik-baik, sehingga apa? Hikmat akan engkau miliki. Hari-hari ini orang Kristen, kita semua yang diberikan kesempatan hidup di dalam ruang dan waktu ini, diberikan kesempatan untuk bisa menikmati hari-hari hidup kita. Saya katakan kita sangat membutuhkan hikmat Tuhan. Hari-hari ini kalau orang Kristen tidak memiliki hikmat Tuhan, saya katakan dia akan hanyut di dalam situasi keadaan yang sementara terjadi. Kita tahu bahwa situasi kita hari-hari ini tidaklah mudah, situasi ekonomi kita tidaklah menentu, situasi kehidupan politik kita tidaklah menentu, dan segala macam hal itu terjadi kapan saja dalam hidup kita. Tapi mari kita belajar, punya kerinduan untuk firman terus tersingkap dalam hidup kita, supaya kita memiliki hikmat Tuhan. Oleh karena itu pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan kita mau diingatkan bahwa pertama, jangan jadi orang Kristen yang keras hati saat dengar firman Tuhan.
Yang kedua, biarkanlah Tuhan itu bekerja terus dalam hidup saudara. Yang ketiga, biarlah engkau mau memiliki kerinduan untuk terus mau mengenal Tuhan lebih dalam di dalam kehidupan saudara. Karena itu yang harus kita miliki hari-hari ini di dalam hidup kita. Saya percaya kalau engkau menjadi orang Kristen yang bisa melakukan hal-hal ini dalam hidupmu, maka engkau akan mengalami kemenangan dari kemenangan kepada kemenangan. Hidupmu akan kuat, kuat dan kuat. Engkau tidak akan pernah lemah. Mungkin situasi di sekitarmu itu bisa membuat engkau lemah, tapi karena firman limpah dalam hidupmu, ada hikmat Tuhan, maka engkau tidak menjadi lemah, tapi engkau selalu menjadi kuat. Makanya kenapa pemazmur katakan dalam bagian kebenaran firman Tuhan, dia katakan, aku berjalan dalam lembah kekelaman. Dia tidak katakan aku tinggal dalam lembah kekelaman, tapi dia katakan aku berjalan dalam lembah kekelaman. Apa itu lembah kekelaman? Masalah dan persoalan. Tapi pemazmur katakan, aku tidak tinggal dalam lembah kekelaman, tetapi aku berjalan. Mengapa pemazmur bisa berjalan dalam lembah kekelaman? Karena ada gada dan tongkat Tuhan. Itulah firman, itulah hikmat yang diberikan bagi pemazmur. Oh, mari pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, kita bersyukur di tengah-tengah situasi yang sulit, yang tidak mengenakan saat ini, tapi firman itu terus memberikan kekuatan. Firman terus membawa kita melihat karya-karya Tuhan yang telah Dia karyakan dalam hidup kita. Firman Tuhan terus membawa kita melihat rancangan-rancangan Tuhan yang telah Dia rancang dalam hidup saudara dan saya. Ingat, rancangan Tuhan atas hidup saudara dan saya itu sudah ada di dalam kekekalan. Situasi dan keadaan tidak bisa merubah rancangan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Kita ada di dalam ruang dan waktu ini. Tugas saudara dan saya sementara menggenapi apa yang telah Tuhan rancang bagi kita. Nah, oleh karena itu jangan pernah kau berputus asa. Jangan pernah kau khawatir dengan situasi yang ada. Jangan pernah kau ada dalam ketakutan karena mendengar berita-berita yang buruk atau berita-berita yang tidak mengenakan. Biarkanlah berita itu tetap ada, tapi kau harus punya kesadaran. Kau harus membangun kesadaranmu bahwa Tuhan sudah merancang hidup saudara dan saya ada di dalam kekekalan. Masalah-masalah kita tidak bisa merubah rancangan Tuhan atas hidup kita. Saya percaya hidupmu akan diberkati Tuhan. Saya percaya kita semua akan mengalami kemenangan. Seperti kata pemazmur, kita akan berjalan di dalam lembah kekelaman. Karena apa? Kita bisa melihat akan gada dan tongkat Tuhan. Langit di atas kita tidak menjadi tembaga, tapi langit di atas kita akan terbuka. Kita akan mengalami open heaven di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita, selalu bersukacita di dalam firman, selalu ada di dalam sukacita Tuhan, karena hikmat itu Tuhan terus berikan bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau terus memberikan hikmat-Mu bagi kami. Kami percaya itu anugerah yang Kau berikan bagi kami. Biarlah kami terus membuka hati kami, menerima firman-Mu. Kami tidak keraskan hati kami, tapi kami lembutkan hati kami. Karena kami tahu firman-Mu itulah yang memberikan kami hikmat untuk kami menjalani hari-hari hidup kami dengan penuh kemenangan. Terima kasih Bapa, hamba percaya hari ini semua pemirsa Klavos diberkati Tuhan. Hamba percaya hari ini mereka yang ada dalam masalah mereka akan bangkit dari segala masalah-masalah mereka. Terima kasih banyak Bapa. Berikan kemampuan bagi kami lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu untuk terus kami bangkit di dalam kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.